semua. Perkenalkan, saya Jeffrianto, merupakan dosen pada Departemen Akuntansi Universitas Negeri Padang. Dalam proses pembelajaran, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran di mata kuliah tersebut akan berlangsung. Ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan, yaitu delivery atau metode penyampaian materi, kemudian ada interaction atau bagaimana kita berinteraksi selama proses pembelajaran, serta assessment, yaitu bagaimana penilaian terhadap capaian belajar mahasiswa semua dilakukan. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini garis besar capaian pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami secara komprehensif berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi serta mampu mengimplementasikannya dalam konteks bisnis nyata. Mahasiswa diharapkan dapat merancang sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien, baik dalam bentuk manual maupun terkomputerisasi dengan menggunakan berbagai alat bantu seperti konteks diagram, data flow diagram, dokumen flowchart, dan lain sebagainya. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini disampaikan menggunakan pendekatan blended learning yang menggunakan perkuliahan secara tatap muka, daring, dan pembelajaran mandiri. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini menggunakan metode project based dan case based learning, yang artinya mahasiswa akan diajak menganalisis permasalahan nyata dan memberikan solusi berbasis teori yang telah dipelajari dalam sebuah proyek kelompok. Nah, kemudian materi-materi pembelajaran akan tersedia dalam berbagai bentuk format. Misalnya ada slide presentasi, video pembelajaran, hingga artikel jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian semua materi tersebut dapat diakses melalui portal e-learning. Jadi saya akan memastikan keaktifan mahasiswa dalam mengakses e-learningnya masing-masing. Selain itu, saya akan juga membagikan link video pembelajaran dan bahan bacaan terbaru agar mahasiswa memiliki wawasan tambahan dan tidak hanya bergantung pada satu sumber saja. Untuk materi inti yang akan dipelajari itu meliputi konsep dasar sistem informasi akuntansi, perancangan sistem menggunakan konteks diagram, data flow diagram, dan dokumen flowchart. Pembuatan database sederhana dengan diagram REA, kemudian pemahaman tentang pengendalian internal dan pencegahan fraud, hingga membahas isu-isu terbaru seperti blockchain, AI, dan data analytics di dalam bidang akuntansi. Kemudian, interaksi dalam pembelajaran menjadi bagian yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Selama 1 semester, saya akan berinteraksi dengan mahasiswa melalui beberapa media dan kegiatan. Yang pertama adalah diskusi kelas, baik secara luring maupun online via e-learning atau dengan sesi Zoom. Saya akan meminta mahasiswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya dengan argumen yang didukung oleh referensi tertentu. Tugas-tugas mingguan seperti tugas individu dan tugas kelompok diberikan guna untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif dari mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga akan membentuk kelompok proyek yang bertugas merancang sistem informasi akuntansi untuk sebuah entitas bisnis nyata. Kemudian di akhir semester, mahasiswa akan diminta untuk mempresentasikan hasil proyeknya, baik itu melalui media Zoom maupun secara langsung di dalam kelas. Untuk penilaian di dalam mata kuliah ini itu dirancang secara komprehensif untuk mengukur seluruh capaian pembelajaran yang terdiri dari proyek akhir, tugas-tugas mandiri, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Semuanya akan diberikan porsi presentasi penilaiannya masing-masing. Selain itu, keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi baik di kelas maupun di media Zoom menjadi bagian dari penilaian partisipasi. Penilaian yang saya lakukan mengikuti rubrik yang sangat transparan dan seluruh hasil belajar mahasiswa diharapkan dapat benar-benar mencerminkan kemampuan berpikir mahasiswa secara kritis, analitik, dan aplikatif.
dalam bidang sistem informasi akuntansi. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran ketika kuliah secara daring sedang berlangsung melalui media Zoom. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas salah satu mata kuliah yang menjadi fondasi utama dalam dunia akuntansi modern seperti saat ini ya, yaitu Sistem Informasi Akuntansi atau SIA atau AIS atau Accounting Information System. Nah, itu kalau saudara nanti ketemu seperti itu artinya adalah sama gitu. Jadi saya minta siapkan catatan saudara semua, barangkali nanti ada yang mau didiskusikan atau mau yang ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Jadi pentingnya mempelajari SIA itu sebagaimana SIA ini akan menjadi bagian utama ya, bagian utama yang sangat penting dalam struktur organisasi, pengambilan keputusan dan strategi perusahaan. Tuh. Saya ulang lagi, sangat penting karena menjadi fondasi bagaimana perusahaan itu memanfaatkan informasi keuangan untuk mendukung strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari sistem informasi akuntansi ini. Nah, coba kita lihat di slide selanjutnya. Itu sebagai gambaran awal, sistem informasi akuntansi itu tidak hanya berbicara tentang komputer ataupun software akuntansi semata. Jadi, dalam mata kuliah sistem dan teknologi informasi, kita sudah berbicara mengenai perangkat keras dan perangkat lunak gitu ya. Ada yang bisa sebutin nggak contoh dari perangkat keras itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada software, ada hardware. Kalau software itu kita berbicara kalau dalam konteks akuntansi itu kita nanti akan menggunakan sebuah software untuk menginput transaksi keuangan, misalnya ada Mayop, kemudian ada Accurate, ada SAP dan lain sebagainya, gitu ya. Ya, kalau kita ulang lagi kan sistem informasi akuntansi itu tidak hanya berbicara tentang teknologi semata atau aplikasi akuntansi aja gitu kan, tapi bagaimana sistem ini berperan dalam struktur organisasi perusahaan, bagaimana SIA berperan dalam pengambilan keputusan dan mendukung strategi perusahaan itu sendiri, ya. Jadi SIA bukan hanya sekedar alat bantu, tapi bagian penting dari sebuah proses bisnis, gitu. Jadi mungkin saudara nanti bertanya-tanya nih, kenapa perusahaan perlu itu untuk mengkombinasikan sistem informasi akuntansi ke dalam proses bisnisnya, gitu kan? Ya gampang aja gitu kan, karena SIA itu bisa menghasilkan informasi yang lebih akurat, tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis oleh manajemen perusahaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem dan manusia, itu keakuratan yang dihasilkan atau output yang dihasilkan dari hasil kerjanya itu bisa dibilang lebih akurat dari sebuah sistem, gitu ya. Karena sistem sudah dirancang sedemikian mungkin, sistem sudah dibuat bagaimana sebuah sistem bisa bekerja dari A sampai Z sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tuh. Nah, kemudian kalau kita melihat langsung, sebenarnya apa sih itu sistem informasi akuntansi atau EIS itu sendiri, gitu ya. Kalau kita berkaca dari pengalaman kita lah, pengalaman kita sehari-hari kita bisa melihat, kalau orang akuntansi pasti dia sudah pernah melihat laporan keuangan secara online, secara hard copy dan lain sebagainya, itu pasti sudah pernah saudara lihat gitu kan. Tidak mungkin lah tidak pernah lihat, sudah semester berapa ini, semester 3 ya, harusnya sudah pernah lihat laporan keuangan itu seperti apa yang disajikan oleh perusahaan secara online gitu ya. Kalau kita lihat definisi dari sistem informasi akuntansi itu sendiri, kita akan kembali kepada siklus akuntansi sebenarnya gitu kan. Siklus akuntansi yang pertama adalah mengumpulkan bukti, istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita korelasikan dengan sistem informasi akuntansi, sistem juga tugasnya adalah mengumpulkan. Kemudian dia mencatat. Kemudian dia juga menyimpan. Dan dia juga akan memproses data. Sehingga menghasilkan informasi dan laporan yang dibutuhkan oleh manajemen. Gitu kan. Jadi sistem informasi akuntansi itu bisa berupa teknologi yang canggih, kemudian ada software juga, software akuntansi. Nah, kalau sekarang itu ada isu-isu terbaru itu mengenai cloud ya. Kalau dulu kita sering baca itu cloud computing, atau sekarang isu terbarunya adalah cloud accounting. Gitu. Jadi SIA itu bukan semata-mata kita berbicara mengenai teknologi yang mahal, tidak, gitu kan.
Bahkan pencatatan yang sederhana dengan menggunakan kertas dan pensil itu kita bisa mengatakan itu merupakan proses dari sebuah sistem informasi akuntansi. Jadi jangan berpikir bahwa sistem informasi akuntansi itu mahal dan rumit gitu ya, bukan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa iya sih ya harus menggunakan komputer dan teknologi modern gitu kan? Tentu jawabannya adalah tidak ya, karena sistem informasi akuntansi itu bisa merupakan sistem yang manual seperti catatan kertas dan pensil saja gitu ya. Jadi sistem informasi akuntansi bisa yang berbasis teknologi modern atau bisa juga yang sesederhana mungkin berupa sistem manual seperti catatan kertas dan catatan pensil saja. Itu maksudnya dari pemahaman kita tentang Accounting Information System atau SIA itu sendiri. Gitu ya. Purpose-nya apa? Tujuannya itu sebenarnya apa? Gitu ya. Terus sini ada pertanyaan, silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan mengenai pemahaman dasar sistem informasi akuntansi. Baik Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Nazwa Bapak. Pertanyaan mengenai bagaimana integrasi sistem informasi akuntansi dengan teknologi modern seperti cloud computing, big data, dan AI dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Baik, sekiranya itu Bapak, terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya mengenai isu-isu terbaru, ada big data, ada AI, kemudian ada cloud juga. Yang itu masa depan saudara nanti, masa depan kita di depannya itu seperti apa menghadapi kemajuan zaman sekarang yang semuanya serba teknologi, gitu ya. Kembali ke pertanyaan teman saudara tadi, siapa tadi namanya Najwa ya. Integrasi Iya. sistem informasi akuntansi dengan teknologi modern seperti yang Najwa sebutkan tadi, itu mungkin ya, memungkinkan adanya otomatisasi, otomatisasi dan akses yang bisa seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau dia berbasis cloud, jadi semua yang terhubung dengan sistem cloud itu bisa mengakses laporan keuangan secara bersamaan, real time. Nah, jadi ini akan meningkatkan relevansi yang ada di dalamnya. Kemudian ada akurasi juga kalau misalnya kita menggunakan teknologi-teknologi yang saudara tanyakan tadi. Kemudian keuntungannya adalah ketepatan waktu dan informasi yang akan diberikan. Jadi kita tidak perlu menunggu lama-lama lagi untuk mendapatkan sebuah informasi akuntansi apabila basic dari teknologi yang kita gunakan untuk sebuah sistem itu berhubungan dengan cloud misalnya atau ada big data misalnya. Namun bagaimana penerapannya sekarang di dalam perusahaan? Banyak ya jenis perusahaan. Perusahaan juga ada yang middle, ada yang di bawah, kemudian ada yang sudah maju gitu ya. Tantangannya itu banyak ya. Ada yang misalnya mengenai keamanan data. Keamanan data itu bagaimana gitu. Karena apalagi sekarang banyak hacker-hacker yang bisa mengakses ke dalam sistem-sistem yang dibangun secanggih apapun, itu pasti ada celah untuk hacker masuk ke dalam. Nah, baik, itu adalah PR yang harus dipikirkan oleh sebuah manajemen bagaimana keamanan data mereka apabila menyangkut kepada teknologi-teknologi yang terbarukan tadi. Nah, kemudian ada istilahnya kebutuhan SDM. Saudara itu juga sesuai dengan saya pernah membuat sebuah penelitian, mungkin saudara juga pernah mengisi kuesioner penelitian saya, bagaimana AI itu akan mendampingi saudara nanti bekerja ke depannya sebagai seorang akuntan, gitu ya. Kalau misalnya saudara secara manual laporan keuangan, siklus transaksi semuanya itu bagus, namun tidak berdampingan dengan teknologi-teknologi terbarukan saat ini seperti big data, cloud accounting dan lain sebagainya itu kita akan kalah ya, kalah dengan orang-orang yang sudah memadukan teknologi dengan ilmu yang mereka miliki atau dalam konteks ini ilmu akuntansi yang kita miliki. Nah, kemudian permasalahan yang selanjutnya kendala cost di dalam pengimplementasian cloud accounting tadi, AI dalam accounting misalnya atau big data tadi itu sangat mahal sekali gitu kan. Itulah makanya ada kesenjangan antara perusahaan yang notabene sudah besar dengan perusahaan yang masih dalam proses pengembangan. Itu bagaimana mereka menggunakan teknologi-teknologi yang canggih tersebut. Gitu. Kalau kita beranjak ke komponen ya, komponen dari sistem informasi akuntansi. Ya. Jadi komponen utama dalam SIA itu ada 6. Ini ada orang, kemudian ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak, itu juga termasuk ke dalam komponen sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian ada prosedur dan instruksi kerja, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan sebuah sistem, pasti ada tata cara penggunaan, sistem kerjanya seperti apa, instruksi penggunaannya seperti apa, itu harus ada. Itu merupakan komponen dari sebuah sistem, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah informasi yang dikelola.
data. Kalau tidak ada data, bagaimana sistem akan bekerja, gitu ya. Kemudian yang keenam ada aspek pengendalian dan keamanan yang menjaga integritas dan kerahasiaan data maksudnya, gitu kan. Jadi setelah sebuah sistem yang paling krusial sekali adalah keamanan data, gitu kan. Kalau menurut saudara nih, saya mau coba nih ya. Kita itu kan orang akuntansi, gitu ya. Komponen maksud saya itu mengapa keamanan data yang saya maksudkan di atas itu menjadi salah satu komponen utama dalam SIA. Kenapa keamanan data itu menjadi salah satu komponen utama dalam sistem informasi akuntansi? Kita dalam konteks ini itu adalah akuntansi ya. Mengapa? Keamanan data menjadi salah satu komponen utama dalam sistem informasi akuntansi. Ada yang bisa menjawab? Coba silakan dijawab. Kenapa keamanan menjadi salah satu komponen utama di dalam sistem informasi akuntansi? Kalau kita orang akuntansi, pasti informasi keuangan dalam perusahaan itu sangat-sangat rahasia. Ya, kita tidak bisa membagikan informasi keuangan kepada semua orang, apalagi kepada orang di luar dari perusahaan atau eksternal. Itu tidak bisa sembarangan. Ya. Jadi, mengapa komponen keamanan sangat penting itu karena data keuangan sangat sensitif. Ya. Kalau keuangan itu sangat sensitif dan harus dilindungi dari penyalahgunaan. Gitu ya. Jadi, ya tahulah kalau perusahaan didirikan tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Gitu. Kalau udah ngomongin laba berarti kita hubungannya adalah di keuangan, gitu kan. Nah, jadi sangat sensitif sekali kalau misalnya berhubungan dengan keuangan. Jadi itulah mengapa keamanan data menjadi salah satu komponen utama dalam sistem informasi akuntansi. Nah, jadi saya harap saudara semua itu bisa memahami satu persatu komponen dari sistem informasi akuntansi yang termasuk di dalam. Nah, ini ya bagian terpenting lagi subsistem dari uh, accounting information system atau sistem informasi akuntansi. Nah, kalau kita lihat dalam organisasi ya, sistem informasi akuntansi itu mempunyai beberapa subsistem utama ya, seperti subsistem penjualan, penjualan dan penerimaan kas, produksi, kemudian ada pembelian dan pengeluaran kas, kemudian ada sumber daya manusia dan penggajian ya, kemudian ada keuangan, nah, kemudian ada penelitian dan pengembangan. Jadi, setiap subsistem ini saling berhubungan dan mendukung proses bisnis secara keseluruhan. Ya kan? Nah, kalau saya ambil contoh, kalau misalnya saudara itu bekerja di bagian HRD, subsistem apa yang paling relevan? Tentunya adalah subsistem payroll dan sumber daya manusia. Subsistem payroll sini dan sumber daya manusia. Jadi subsistem inilah yang eh, yang apa paling relevan dengan pekerjaan saudara di bagian Malaysia Department. Nah, ya. Kalau misalnya saudara ada pertanyaan, saya persilahkan untuk langsung saja memberhentikan, kemudian bertanya, atau boleh juga lewat kolom chat, boleh bertanya juga. Ini, kenapa penting belajar sistem informasi akuntansi? Ya? Ini ada, kalau saudara lihat dari beberapa slide, itu per slide-nya ada saya satu-satukan, ya, saya masing-masingkan mengenai mengapa kita penting untuk belajar sistem informasi akuntansi. Mengapa penting? Karena ya akuntansi itu adalah aktivitas yang menyediakan informasi. Ya, aktivitas kita sebagai orang akuntansi adalah menyediakan informasi. Jadi akuntan itu harus paham bagaimana sistem yang menghasilkan informasi itu dirancang. Kita bukan cuma memakai sistem saja, kita juga harus tahu sebenarnya bagaimana sih sebuah sistem itu dirancang. Karena orang IT itu tugas mereka hanya membuat, sedangkan yang merancang bagaimana sebuah sistem informasi akuntansi bekerja itu adalah orang akuntansi. Karena yang tahu kebutuhan di akuntansi itu apa, itu adalah orang akuntansi itu sendiri. Bagaimana sistem itu digunakan, bagaimana sistem itu diimplementasikan, nah itu yang tahu kita sebagai orang akuntansi. Kan? Nah, kita juga perlu tahu bagaimana data keuangan dilaporkan dan bagaimana informasi tersebut membantu dalam pengambilan keputusan. Itu kita harus tahu sebagai orang akuntansi. Untuk mengetahui itu, kita harus memahami betul bagaimana accounting information system itu bekerja. Nah, pertanyaannya, kalau kita hanya belajar akuntansi tapi nggak memahami sistemnya, emang ngaruh, gitu kan? Apa sih dampaknya, Pak? Gitu. Ya, kita akan kesulitan memahami bagaimana data keuangan itu dihasilkan dan bagaimana keakuratan dari keuangan itu terjamin. Itu sangat-sangat penting sekali kita memahami eh,
mengapa sih kita itu harus belajar sistem informasi akuntansi. Semoga cukup jelas ya. Nanti untuk materi lengkap seperti biasa, materinya berasal dari bukunya Rumi. Saudara bisa akses, bisa download secara gratis di e-learning. Itu ada tersedia linknya, silahkan di-download dan dibaca. Jadi semua materi pembelajaran kita itu berasal dari buku utama, yaitu bukunya Rumi. Saya juga menyediakan bahan ajar supporting untuk mata kuliah kita. Jadi silahkan nanti diakses untuk materi-materi semuanya ada di e-learning. Saudara udah tahu belum? Kira-kira saudara setelah lulus nanti, saudara itu bisa bekerja sebagai apa aja sebagai orang akuntansi? Saya pengen tahu nih, coba sebutkan. Satu-satu. Setelah saudara lulus nanti sebagai orang akuntansi, kira-kira profesi pekerjaan apa yang bisa saudara dudukin? Izin menjawab Pak, Ya, sebagai auditor. sebagai auditor, good. Apa lagi? Kayaknya semuanya pengen jadi auditor ini ya. Jadi cuman memahami di kepalanya hanya auditor-auditor gitu. Nggak apa-apa, bagus gitu kan. Karena itu adalah fokus kita sebenarnya sebagai orang akuntan. Gitu. Tapi kan akuntansi itu banyak sekali. Luas sekali pekerjaan yang bisa kita ambil. Ada auditor, ada akuntan pajak, ada akuntan di sebuah perusahaan, ada konsultan manajemen, konsultan keuangan, gitu kan? Itu banyak sekali, luas sekali resapan pekerjaan yang bisa diambil oleh sarjana akuntansi, gitu ya. Jadi kemampuan dalam akuntansi itu harusnya bukan hanya sekedar teori saja, tapi kita punya bekal bagaimana kita berkarir di dunia akuntansi kita nanti seperti apa. Jadi mulai sekarang saudara itu selain memahami konsep dari akuntansi, saudara juga harus memahami update-update terbaru mengenai sistem yang berhubungan dengan accounting. Nah, kemudian kita lanjut mengenai, nah ini dia, ya, manajemen information system subsystem. Nah, kalau kita lihat di grafik itu, ya, di grafik itu, SIA adalah bagian dari sistem informasi sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Ya, kalau kita lihat di sini, sistem informasi akuntansi berhubungan erat dengan fungsi-fungsi bisnis yang lain, ya, seperti penjualan, pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Artinya apa? Gitu kan? Artinya akuntansi itu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi pusat informasi keuangan bagi seluruh organisasi. Nah, kalau kita eh, membayangkan, gitu ya, membayangkan secara apa? Secara acak saja, gitu ya. Sistem informasi akuntansi ini merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen, kemudian ada sistem informasi yang lain, sistem informasi yang lain. Jadi, ketika sistem informasi itu adalah subsistem dari sistem informasi manajemen. Sama dengan cloud computing ya. Kalau cloud computing di sini di bawahnya nanti ada cloud akuntansi, ada cloud administrasi, kemudian ada cloud untuk sumber daya manusia. Nah, itu sama gitu kan. Jadi accounting information system adalah subsistem dari manajemen information system gitu ya. Karena yang mengatur sistem-sistem yang ada di sebuah perusahaan itu banyak sekali sistem-sistem yang terintegrasi dalam sebuah perusahaan itu menjadi bagian dari sistem informasi manajemen gitu. Kemudian ini sebelum saya tutup, ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil bagaimana SIA yang dirancang dengan baik dapat melakukan perannya itu dengan cara memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Gitu ya. Kemudian memperbaiki efisiensi ini adalah garis besar penting yang saudara harus ketahui dari materi yang sudah saya jabarkan di atas. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting yang harus saudara ketahui. Kemudian memperbaiki efisiensi, kemudian memperbaiki pengambilan keputusan, dan berbagi pengetahuan. Itulah SIA yang dirancang dengan baik itu fungsinya seperti apa. Perannya itu seperti apa. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk penugasan, kemudian silahkan dipantau e-learningnya. Apabila ada tas-tas yang harus saudara kerjakan, silahkan dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Diskusi silahkan dikerjakan, kemudian kuis silahkan juga dikerjakan, kemudian tugas juga silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan mengenai sistem informasi akuntansi? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Boleh, silahkan Nisa. Perkenalkan, nama saya Anissa Karlina.
salah satu inovasi yang sudah banyak digunakan saat ini merupakan cloud accounting. Bagaimana menurut Bapak jika dalam konteks UMKM, apakah cloud accounting ini merupakan solusi yang tepat untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi, Bapak? Oke, baik. Oh ya, saya akhir-akhir ini juga sedang mempelajari cloud accounting ya. Jadi setelah saya baca dari beberapa artikel, cloud accounting itu memang menjadi isu yang sangat krusial sekarang, sangat sangat hangat dibicarakan, terutama bagi peneliti-peneliti di luar sana, karena itu masih perlu penelusuran yang sangat dalam gitu ya. Jadi pertanyaan si Anissa hampir sama tadi dengan pertanyaan si Najwa, bagaimana implementasi cloud accounting. Mungkin kalau si Anissa menspesifikannya di dalam ranah SMI, ya, gitu ya. Ada beberapa hal, beberapa dimensi yang bisa kita kaitkan dengan bagaimana penggunaan cloud base, gitu ya. Cloud base accounting itu bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Yang pertama itu adalah kepercayaan diri si pengguna cloud itu. Itu sangat penting sekali, gitu kan. Dia percaya diri nggak dengan sistem cloud itu, sebenarnya dia mampu nggak memakai cloud itu, gitu kan. Kemudian mereka bisa nggak mengamankan data mereka dengan cloud. Soalnya kan kalau cloud itu bukan kayak kita punya aplikasi TikTok, orang lain tidak bisa akses TikTok kita. Yang namanya cloud, dia terpusat dalam sistem dan bisa diakses dengan internet secara langsung, gitu. Jadi semua ranah itu bisa mengakses ke dalam sana. Kalau kita baca konteks SNI, SNI, tahulah ya kriteria SNI itu seperti apa. Penggunaan cloud accounting di SNI sekarang itu sudah mulai berkembang. Kendalanya di mana? Kendalanya di SDM, ya. Kendalanya di eh, biaya. Karena cloud tidak murah, cloud itu langganan, kita bayar per tahun, atau kita bayar per 2 tahun, atau lifetime gitu ya. Nah, SMI sendiri, mereka, dalam menggunakan cloud ini, kita berbicara mengenai sumber daya manusia lah, terlebih dahulu. Yang ada di bayangan kita bahwa SMI itu hanya dikelola oleh beberapa orang. Kemudian tidak sespesifik sebuah perusahaan besar bagaimana mereka mengelola sebuah perusahaan. Jadi kalau kita mengkaitkan cloud accounting dengan SMI, itu sangat mungkin sekali mereka bisa mengadopsi untuk memungkinkan proses transaksi, proses keuangan yang ada di usaha mereka itu bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan memperhatikan kendala-kendala, tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Karena ada korelasi antara SDM, organisasi, dan teknologi itu sendiri terhadap keputusan sebuah perusahaan mengadopsi cloud accounting. Gitu kan. Siapa saja boleh mengadopsi cloud accounting, tapi perlu diingat ada 3 hal yang harus diperhatikan: organisasi, manusianya itu sendiri, kemudian teknologi, kecakapan teknologi, keterbaruan teknologi. 3 itu harus benar-benar diperhitungkan. Tapi sekarang sudah banyak SMI yang menggunakan cloud-based accounting information system itu sendiri. Kalau saudara baca, mungkin sudah mau bikin skripsi, itu sangat bagus sekali. Penerapan cloud-based accounting information system pada SMI di kota saya, itu sangat-sangat bagus sekali. Silahkan dibaca-baca mengenai cloud-based accounting information system. Mungkin begitu, Anissa. Baik, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, eh, perkuliahan dilanjutkan melalui e-learning. Terima kasih. Untuk absensi, seperti biasa, absensi juga ada di e-learning. Silahkan diakses. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saudara sudah memahami bagaimana sistem informasi akuntansi itu bekerja. Perlu diingat bahwa perkuliahan kita adalah project based, di mana nanti saudara akan diminta untuk membuat sebuah project, turun ke lapangan, menemui entitas bisnis, dan saudara akan diminta untuk membuat sebuah rancangan sistem informasi akuntansi sederhana, ya, yang nanti bisa membantu pelaku usaha dalam memahami siklus-siklus sistem akuntansi yang ada di entitas mereka. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.